sejak tahun 70-an melalui tata guna hutan kesepakatan sudah disepakati, bahkan kemudian dilanjutkan dengan tata ruang, rencana tata ruang, sehingga kita sudah mempunyai konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Di sisi lain pelaku usaha juga dihadapkan pada ekspektasi pasar global yang semakin tinggi terhadap integritas lingkungan dan sosial. Halo Sobat Enviro, senang sekali saya Bobi Manan kembali menyapa Anda dalam Enviro Talk. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat topik yang sangat strategis, terutama bagi arah pembangunan dan komitmen iklim Indonesia, yaitu Follow Net Sink 2030 dan bagaimana Sustainable Forest Management menjadi fondasi utama dalam pencapaiannya. Isu ini menjadi sangat relevan ya, karena tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi lingkungan, tapi juga secara umum ya bagi publik, mahasiswa dan juga profesional muda yang ingin memahami bagaimana sebenarnya Indonesia memposisikan sektor kehutanan dalam agenda perubahan iklim global. Nah, telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang sangat penting dalam peran-perannya, terutama perspektif beliau menjadi kunci dalam isu ini. Narasumber pertama, Bapak Dr. Agus Justianto selaku Project Director Follow NC1 dan juga sebagai anggota Dewan Penasehat Ahli Indonesia Follow Net Sink 2030. Beliau selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan Follow Net Sink 2030 di Indonesia. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Narasumber kedua telah hadir bersama kita Ibu Insinyur Diah Suradideja, Sekretaris Jenderal Karbonis ya Bu, atau Asosiasi Penggiat Karbon Bisnis Berkelanjutan. Nanti Bu Diah akan memberikan perspektif dari sisi tata kelola dan peran sektor non-negara dalam mendukung target nasional tersebut. Selamat pagi Bu Diah. Terima kasih telah hadir di Enviro Talk kita hari ini. Sobat Enviro, saya langsung saja ke Pak Agus. Selaku Project Director dan juga Dewan Penasehat Ahli ya Pak, bagaimana sebenarnya Bapak bisa menjelaskan ke publik agar mudah dipahami mengenai Follow Net Sink 2030 itu, tentu tanpa kehilangan konteks strategisnya, Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menceritakan terkait dengan isu perubahan iklim, karena dalam negosiasi perubahan iklim ini telah dilakukan berbagai negosiasi yang cukup panjang sampai akhirnya disepakati bahwa sektor kehutanan ini menjadi andalan untuk pengurangan emisi, dan itu dituangkan dalam satu komitmen yang disebut dengan REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation, dan ada tambahan lagi yaitu terkait dengan fungsi-fungsi dari hutan itu sendiri. Nah, konsep REDD+ ini kemudian sudah menjadi komitmen dunia, apalagi sekarang sudah mengarah kepada nature-based solution, bahwa yang menjadi tulang punggung untuk pengurangan emisi, ternyata yang paling visible itu adalah melalui sumber daya alam, termasuk hutan. Oleh karena itu, Indonesia kebetulan mempunyai hutan hujan tropis yang ketiga terbesar di dunia. Ini mempunyai modalitas yang cukup besar dan juga potensi yang sangat besar, sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Indonesia Follow atau Forestry and Other Land Use Net Sink 2030. Nah, kebijakan ini tentunya sudah dikaji dengan mendalam sampai termasuk perhitungan karbonnya. Dan ini juga menjadi komitmen Indonesia melalui Nationally Determined Contribution atau NDC, yang merupakan kewajiban semua negara di dunia untuk melaporkan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui NDC tersebut. Nah, dari
kalkulasi atau trajektori yang dilakukan dan juga studi yang dilakukan, Indonesia membagi dalam 5 sektor utama yang bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ternyata dari perhitungan kalkulasi yang ada, yang paling mungkin dan visible itu adalah melalui sektor volume. Sehingga sektor volume ini menjadi andalan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui NDC kita, di mana 60%, sekitar 60% itu beban pengurangan emisi gas rumah kaca itu ada di sektor volume. Nah, ini juga sudah menjadi kesepakatan global sehingga pihak-pihak yang mengeluarkan emisi atau yang mengemisi ini juga sudah memberikan kompensasi terhadap sektor volume, ya. Contohnya misalnya adalah Norwegia telah memberikan dana kompensasi pengurangan emisi. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak ingin mengurangi industrinya, karena dia bergantung pada oil and gas, sehingga lebih baik dia mengeluarkan kompensasi. Dan yang paling mungkin untuk menerima kompensasi dengan pengurangan emisi yang sangat cepat itu adalah sektor volume atau kehutanan. Sehingga sektor volume di Indonesia ini tentu harus menjadi komitmen kita dan juga harus menjadi target kita untuk mengurangi emisi. Dan kita sudah berjanji untuk mengurangi emisi hingga net sink pada tahun 2030. Maksudnya net sink itu apa? Jadi sektor kehutanan ini bisa menyerap dan mengeluarkan emisi. Nah, pada tahun 2030, serapan karbon dan emisi yang dikeluarkan itu minimal sama. Dan kita dari hitungan kita bisa lebih besar, sehingga net sink bisa tercapai pada tahun 2030. Walaupun kita sendiri juga mempunyai komitmen dalam perubahan iklim melalui net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Tapi kami di sektor volume atau sektor kehutanan memberanikan diri dalam tanda kutip untuk menyampaikan pengurangan emisi pada tahun 2030 mencapai net sink. Nah, tentunya ini menjadi modalitas kita. Tetapi tentunya tidak mudah karena nanti ada tantangan yang harus kita hadapi dalam melaksanakan kebijakan volume net sink. Karena ini tidak hanya sekedar komitmen negara, tetapi juga harus didukung oleh semua pihak, semua stakeholder. Karena kalau terjadi perubahan kebijakan, ini bisa jadi juga target kita bisa tidak tercapai. Ataupun ya ketika terjadi, contohnya misalnya ada bencana, ya ini terjadi kerusakan hutan atau degradasi hutan, ini kemungkinan besar target bisa tidak tercapai. Oleh karena itu sekali lagi ini perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga hutan, ya, agar bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Baik Pak, berarti memang sektor kehutanan dan penggunaan lahan ini memang menjadi tulang punggung ya Pak, bagi pencapaian target iklimnya Indonesia. Nah, tadi Bapak menyampaikan SFM ini jadi sangat penting. Nah, apa resikonya Pak kira-kira kalau pengelolaan hutan kita itu tidak dilakukan secara berkelanjutan dalam kerangka volume net sink? Ya, jadi Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan berkelanjutan ini menjadi tagline dari sektor kehutanan, ya. Itu bisa dilakukan karena secara teoritis ya itu bisa dilakukan, ya, terutama orang yang belajar kehutanan itu sudah dari awal memperoleh ilmu bahwa hutan ini mampu menyerap karbon. Kemudian hutan ini juga menahan erosi. Hutan ini juga bisa menahan curah hujan, ya. Dan juga hutan bisa mengatasi erodibilitas tanah. Oleh karena itu ada konsep di kehutanan untuk mengklasifikasikan hutan menjadi 3 klasifikasi utama, yaitu
hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Nah, kriteria yang digunakan adalah curah hujan, kemudian kelerengan, dan erodibilitas tanah. Nah, dari itu ada scoringnya. Jadi tidak sembarangan kita menetapkan hutan itu untuk produksi, hutan untuk hutan lindung, dan untuk konservasi. Nah, dari kriteria yang ada dan dari scoring yang ada, itu sudah dimulai sejak tahun 70-an melalui tata guna hutan kesepakatan, sudah disepakati. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan tata ruang, rencana tata ruang. Sehingga kita sudah mempunyai konsep pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, konsep ini tentu tidak hanya sekedar konsep di atas kertas. Ini harus diimplementasikan, terutama dalam pengelolaan hutan. Khususnya misalnya terkait dengan hutan produksi yang memang produksi dialokasikan untuk dilakukan proses produksi di situ. Kemudian hutan lindung itu benar-benar untuk proteksi dan konservasi. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan itu, peluang untuk pengelolaan hutan berkelanjutan ini bisa berkurang. Oleh karena itu, ini perlu dipahami konteks pengelolaan hutan berkelanjutan karena juga terkait dengan komitmen kita untuk mengurangi perubahan iklim gas rumah kaca. Ya, baik Pak. Terus tadi Bapak kan sempat sebutkan ya bahwa Volunet-Sync ini tidak terlepas dari isu utama karbon. Nah, dari perspektif Budia selaku penggiat karbon ya Bu, mengapa kerangka seperti Volunet-Sync ini penting bagi dunia usaha dan pasar karbon? Iya, terima kasih Mbak Bobi. Ya, dari kacamata kami yang bergerak di isu karbon, Volunet-Sync ini ibarat kompas nasional. Dunia usaha dan pasar karbon itu kan sangat sensitif terhadap arah kebijakan. Dan pasar karbon, saya dengan Pak Agus 20 tahun yang lalu ya Pak ya, menyiapkan sebetulnya pemikiran mulai pasar karbon domestik ini. Ini sebenarnya dibangun dari kepercayaan dan kepastian arah kebijakan. Sejak dulu sebetulnya kami yang juga memikirkan tentang konsep cap ke industri supaya ada pasar ini bisa terbuka. Dan dalam konteks itu dunia usaha ya terutama karbon itu kan tidak bisa bergerak dengan niat baik. Mereka butuh signal yang jelas dari negara supaya pasar itu terbentuk. Dana pembiayaan kompensasi itu bisa menjadi sebuah gerakan ekonomi, jadi nilai ekonomi yang ada di pasar. Nah, Volunet-Sync ini memberi pesan yang sangat kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan dan lahan sebagai solusi iklim nasional. Jadi bukan hanya sekedar isu lingkungan, hanya bukan sekedar isu pasar dan juga angka, tapi ini memberikan memberikan penambahan kerangka bagi di dunia pasar karbon. Karena kerangka ini karbon tidak lagi menjadi konsep ya Pak ya. Dulu kita membangun konsep seperti konsep yang abstrak. Kita ketuk dari instansi ke instansi untuk memikirkan ini. Tapi sudah berubah menjadi instrumen ekonomi yang terstruktur, terukur dan kredibel. Dan saya pikir tanpa Volunet-Sync ini pasar karbon akan terfragmentasi. Tapi dengan adanya Volunet-Sync ini kita punya satu arah yang bersama. Jadi Volunet-Sync ini bukan hanya target angka, tapi ini signal bahwa Indonesia serius dan konsisten dalam kebijakan iklim. Itu yang kami lihat. Baik Bu. Jadi kalau berbicara bisnis karbon, kacamatanya ini bukan hanya melihat dari sisi ini ya Bu, skala besar ya, tapi juga di skala kecil. Nah, bagaimana peran masyarakat Bu di bisnis karbon ini? Iya, jadi gini, kalau dari perspektifnya Adkarbonis, kan sektor bisnis ini, bisnis karbon ini kan bukan hanya sekedar instrumen pasar, tapi
ini menjadi enabler kebijakan nasional untuk mencapai Polonetzing 2030. Jadi mekanisme yang disiapkan itu mekanisme pembiayaan alternatif yang menjembatani keterbatasan anggaran publik, terutama untuk pembiayaan restorasi hutan, pengelolaan hutan lestari tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, lalu juga perlindungan gambut, peningkatan praktik di tingkat tapak ini yang penting. Jadi kalau dikaitkan dengan peran dari masyarakat ini jadi dalam bisnis karbon, dalam pasar karbon ini sebetulnya yang berperan utama itu adalah di tingkat tapak dan itu masyarakat. Jadi kalau kan sering dibicarakan loh kalau hutannya bagus lalu tidak ditebang, kenapa harganya lebih murah? Tapi kenapa kalau yang ada akses akses lebih terhadap kebocoran yang terjadi itu lebih mahal karena additionality-nya. Nah, itulah peran masyarakat. Peran masyarakat yang besar itu adalah pada saat satu area itu mendapat tekanan luar biasa dari kerusakan, dari kebakaran, dari intervensi yang buruk. Nah, di sanalah sebuah peran masyarakat. Itu kenapa additionality dari pasar karbon, karena pasar karbon ini kan sebetulnya dana kompensasi ya Pak ya, bukan jual beli karbon, ada penjual pembeli, tapi ini adalah dana kompensasi seperti Norway tadi dia memberikan dana kompensasi karena dia tidak merubah teknologinya sebagai negara emitter. Nah, dana kompensasi ini yang sebetulnya ini yang berperan adalah di tingkat tapak dan masyarakat ini yang sangat berperan. Jadi kerangka kebijakan Indonesia nilai ekonomi karbon itu sebetulnya adalah bagaimana masyarakat di tapak mendapat dana kompensasi lebih besar ya Pak ya, karena mereka lah sebetulnya yang melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Kalau berbicara jaminan transparansi itu gimana Bu? Seberapa penting transparansi ini kalau untuk di sisi pasar ya? Iya, transparansi ini kan sejak awal itu jadi fondasi utama di pasar karbon. Karena di sini kan menyangkut pada bagaimana emitter memberikan kompensasi itu kan data yang jelas. Data itu bisa diverifikasi. Jadi kunci verifikasi itu adalah kepercayaan dan kepercayaan terhadap data, terhadap informasi yang ada di lapangan, dan dia harus tervalidasi. Jadi transparansi ini kuncinya itu tadi adalah kepercayaan. Jadi karena pasar tidak akan tumbuh, investor dan pembeli karbon global itu memberi persyaratan yang sangat ketat, mereka menuntut metodologi yang sahih dengan sistem MRV yang kuat dan kepastian regulasi. Jadi di sini kalau saya melihat kalau dari sisi transparansi, saya melihat di sini Polonetzing itu dengan pasar karbon saling menguatkan karena target-target bukan hanya sekedar angka tapi aksi yang nyata. Dan saya pikir sebagai kebijakan negara, Polonetzing ini jadi memberi legitimasi dan dalam mekanisme pasar itu memberikan insentif ekonomi. Nah, kombinasi keduanya ini membuat sistem yang harus kredibel, sistem yang kredibel di mata publik dan juga di mata global adalah transparansi. Jadi di pasar karbon ini tidak boleh ada data yang abu-abu. Jadi nggak boleh ada keraguan pasar, nggak boleh. Memang kunci banget ya Bu ini transparansi. Sejak awal kita memikirkan bagaimana metodologi yang sahih ya Pak ya, dan ini menuntut transparansi. Namun kalau kita melihat ya Bu, ini model-model yang sudah kita implementasikan kan kita punya harapan besar ya atas tercapainya Polonetzing, tapi tentu ada tantangan. Nah, untuk Pak Agus, tantangan apa ya Pak yang paling krusial untuk mewujudkan Polonetzing ini, dan untuk Bu Dia, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh pelaku usaha perdagangan karbon di Indonesia? Mungkin Pak Agus dulu ya Pak. Ya.
Kalau saya melihat bahwa konsistensi kebijakan ini harus kita jaga betul. Ya. Untuk Volunetzing 2030, ini sudah disusun rencana operasional di tingkat nasional dan juga di subnasional. Jadi hampir di semua provinsi sudah ada rencana operasional. Nah, bagaimana kita konsisten mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun ini di tingkat tapak, ini sangat penting. Karena dari sisi pendanaan, ternyata kalau kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, ini pihak-pihak yang ingin memberikan dana kompensasi, ini sangat tertarik untuk menyalurkannya lewat sektor volume. Oleh karena itu, menurut saya pertama tantangan yang paling besar adalah konsistensi kebijakan. Kemudian yang kedua, keterlibatan dari semua stakeholder, karena harus bersama-sama, tidak bisa unsur pemerintah sendiri, Iya. tapi juga semua pihak, dan juga termasuk pelaku pasar. Nah, sehingga tentunya harapannya ini akan bisa menjaga konsistensi dari rencana operasional yang sudah disusun oleh Volunetzing Baik 2030. Pak. Kalau Bu Dia tadi gimana Bu Iya, tantangannya? mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Agus. Jadi tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha karbon saat ini itu bukan hanya pada aspek teknis saja, metodologi dan perizinan dan sebagainya, melainkan ketidakpastian tata kelola. Jadi ini mencakup dinamika regulasi yang masih berkembang ya. Perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat pusat, antara sektoral dan juga di daerah. Serta keterbatasan kejelasan hak kelola dan tenurial di tingkat tapak. Jadi 15-10 tahun yang lalu saya juga memikirkan bagaimana hak atas karbon ini di masyarakat. Nah, ini kejelasan ini. Jadi selain mendapat tantangan dalam integrasi data, proses registrasi dan harmonisasi standar dengan pasar internasional, di sisi lain pelaku usaha juga dihadapkan pada ekspektasi pasar global yang semakin tinggi terhadap integritas lingkungan dan sosial. Sementara kapasitas kita di tingkat lokal, kami melihat ini menjadi tantangan yang utama, itu adalah di kawasan hutan dan wilayah kelola masyarakat. Ini tampaknya memang belum siap. Iya, baik. Begitu. Iya, Bu. Nah, ini karena waktu juga, Sobat Enviro, kami ingin bertanya nih, Bu, diskusi bersama kita. Kira-kira dari perspektif Pak Agus dan juga Bu Dia, peran generasi muda nih, Pak, dalam agenda besar kita ini, dalam Volunetzing dan juga perdagangan karbon. Ya, saya melihat peran generasi muda harus lebih besar daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka yang punya masa depan, Iya. termasuk hutan. Oleh karena itu, saya berharap generasi muda dengan kreativitasnya, dengan inovasinya bisa memberikan peran yang terbaik, dan terutama untuk menjaga pengelolaan hutan secara lestari. Baik, Bu Dia gimana, Bu? Iya, kami membahas nih di Adkarbonis, kita memikirkan, dan satu hal Pak, di Adkarbonis itu kita melihat Volunetzing ini ya bukan hanya agenda sektor kehutanan, Iya. tapi melainkan agenda transformasi nasional lintas profesi dan generasi. Jadi generasi muda dan profesional non-kehutanan terutama memiliki peran strategis dalam membawa perspektif baru ini, mulai dari teknologi digital, keuangan, hukum, komunikasi, sampai tata kelola data. Mereka adalah penggerak inovasi ini. Karena Volunetzing kita perlu inovasi baru. Menerjemahkan isu teknis menjadi narasi publik, serta menjaga akuntabilitas sosial. Jadi kita nih perlu nih narasi ya Pak ya sama-sama, dan itu di Adkarbonis juga banyak yang non kehutanan nih. Iya. Banyak yang non kehutanan dan mereka membangun narasi yang cukup kuat. Jadi tanpa keterlibatan anak muda mereka, saya pikir agenda Volunetzing berisiko juga terjebak sebagai program teknis yang elit, jauh dari pemahaman dan dukungan masyarakat luas. Harapan kita adalah kepada
generasi muda ke depan. ini ya Bu. Iya, baik Pak Agus dan Bu Dia, dari diskusi hari ini kita belajar ya bahwa Volunetzing 2030 itu bukan sekedar target teknis, tapi refleksi dari arah pembangunan Indonesia, di mana kita berusaha menyeimbangkan pertumbuhan, perlindungan, lingkungan, dan juga tanggung jawab global. Sustainable Forest Management menjadi kunci, sementara kolaborasi lintas sektor ya menjadi syarat mutlak agar komitmen ini benar-benar berdampak. Kami berterima kasih ya Pak Agus, Bu Dia atas insight dan perspektifnya yang sangat berharga, dan terima kasih juga Sobat Enviro yang telah menyimak Enviro Talk. Saya Bobi Manan, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam lestari. Salam lestari.